Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di QA Learning Channel. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kesebangunan dan kongruensi trapesium. Di sini saya memiliki trapesium ABCD. Kemudian untuk menghitung sisi yang diinginkan, kita memiliki basic rumus. Ya, kita bisa menggunakan rumus pertama ataupun rumus yang kedua. Caranya adalah untuk yang rumus pertama itu terkait dengan sisi sebelah kiri. Ya, ini sisi kiri. Sedangkan untuk rumus yang kedua adalah sisi kanan. Ya, seperti itu. Jadi, ini adalah basic rumusnya. Jadi Anda harus benar-benar tahu rumusnya seperti apa. Oke, saya jelaskan bagaimana cara menggunakan sisi kiri ataupun sisi kanan untuk menghitung suatu bidang. Jadi untuk sisi kiri, EF dikali AD. EF ya dikali dengan AD. AD itu adalah sisi sebelah kiri. Jadi dari ujung satu ke ujung yang lain. Jadi sisi tengah dikali sisi miring sebelah kiri. Ya, sama dengan karena yang diketahui sisi sebelah kiri, maka AE ya, jadi dari ujung ke tengah, ujung bawah ke tengah dikalikan dengan DC. Ya, dikalikan dengan atasnya. Jadi silang gitu ya. Jadi ini dikali dengan paling atas, kemudian ditambah dengan DE dikali dengan AB. DE dikali dengan AB. Dari ujung atas ke tengah dikalikan dengan yang bawahnya, seperti itu. Oke. Jadi itu adalah basicnya. Bagaimana jika diketahui adalah sisi yang sebelah kanan atau yang ditanyakan adalah sisi yang sebelah kanan? Jadi basicnya adalah EF. EF adalah sisi tengah ya, dikalikan dengan sisi sebelah kanan yaitu BC. EF dikalikan dengan BC sama dengan FB atau BF ya, dikalikan dengan atasnya DC. Jadi menyilang gitu ya. Ini kalikan dengan ini. Kemudian ditambah dengan CF ya, yang sisi atas yang diagonal dikalikan dengan AB, seperti itu. Oke, sampai sini bagaimana untuk rumusnya? Saya harap kalian bisa memahami. Oke, jika kalian sudah hafal atau sudah paham rumusnya, maka untuk mencari suatu sisi dari trapesium itu akan sangat mudah. Oke, sebagai contoh, di sini saya sudah berikan nilai masing-masing sisi yang diketahui. Kemudian hitunglah nilai EF. EF yang mana? Yang sisi tengah. Ya. Jadi di sini kebetulan yang diketahui adalah sisi sebelah kanan. Ya, jadi kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Oke. Kalau begitu kita rubah dulu ke dalam bentuk EF sama dengan. Caranya adalah memindahkan yang melekat pada EF yaitu base C. Jadi EF sama dengan, karena ini perkalian, pindah ke bawah jadi pembagian. Jadi EF sama dengan dalam kurung FB dikali dengan DC ditambah dengan dalam kurung CF dikali dengan AB ya. Ini ditulis semua. Kemudian dibagi dengan BC. Seperti itu. Oke. Sampai sini sudah paham ya. Jadi hanya dipindahkan. Kemudian kita bisa memasukkan masing-masing nilai yang ada begitu. Jadi FB saya tulis di sini ya. EF sama dengan FB itu nilainya 3. Jadi kita langsung masukkan nilainya. 3 dikalikan dengan DC itu 5 ya, kemudian ditambah dengan
CF. CF itu 2 dikali dengan AB. AB itu 10. Ya. Oke. Kemudian dibagi dengan BC. BC adalah 3 ditambah 2, yaitu 5. Ya. Setelah itu kita selesaikan. 3 kali 5, 15, ditambah dengan 2 kali 10 itu 20, ya, dibagi dengan 5. Jadi 35 dibagi dengan 5, hasilnya sama dengan 7 cm. Jadi nilai EF di sini sudah diperoleh sama dengan 7 cm. Seperti itu. Oke. Baik. Sudah mengerti sampai sini? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini yang juga terdapat trapesium ABCD, ya. Kemudian diketahui adalah sisi sebelah kiri tapi tidak lengkap, ya. Jadi adalah salah satu sisinya yang ditanyakan, ya. Sekarang sisi tengahnya malah diketahui. Nah, di sini diminta untuk menghitung nilai AE, ya, kemudian nilai AD, ya. Kalau misalnya AE sudah dapat, otomatis nanti AD tinggal dijumlahkan, ya, dengan ED. Ya, jadi AD sama dengan EA tambah ED, begitu. Oke. Jadi kita mulai untuk yang A. Saya tulis di sini supaya muat. AE. Jadi kita memakai sisi sebelah kiri. Ya. Jadi kita tulis untuk sisi sebelah kiri EF sama dengan 4 cm dikali dengan AD, ya. AD berarti AD itu sama dengan AE, ya, kemudian ditambah dengan ED, begitu, ya. Kemudian sama dengan AE, kita tulis AE karena dia ditanya, dikali dengan DC. DC adalah 3 cm, ya, ada nilainya. Kemudian ditambah dengan DE. DE adalah 2 cm, langsung ditulis, dikalikan dengan AB. AB sama dengan 8 cm. Ya. Oke. Setelah itu, yang ini karena dia penjumlahan, kita bisa kalikan ke dalam. Ya. Jadi begini saja, karena AE adalah yang ditanya, sedangkan ED memiliki nilai yang diketahui, kita tulis saja seperti ini. 4 dikali dengan AE ditambah dengan ED adalah 2, sama dengan, kita tulis lagi nggak apa-apa, 2 dikali 8 langsung saja, karena nilai dengan nilai, 2 kali 8 sama dengan 16. Jadi 4 dikali AE sama dengan 4 AE. Kemudian 4 kali 2 sama dengan plus 8, sama dengan AE dikali 3. Berarti 3 AE plus 16. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita kumpulkan AE dengan AE. Jadi yang paling besar AE-nya ada sebelah kiri, berarti yang sebelah kanan pindah sebelah kiri. Jadi 4 AE dikurang dengan 3 AE sama dengan AE atau 1 AE. Oke, 1 AE nggak apa-apa ditulis. Sama dengan 16 ini tetap, yang pindah adalah yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi tandanya berubah jadi negatif. Negatif 8. Jadi AE
sama dengan 16 dikurang 8. Hasilnya sama dengan 8. Ya, jadi AE kita sudah memperoleh nilainya yaitu 8 cm. Nah, sekarang kita bisa menghitung yang B. Jadi AD sama dengan AD atau DA sama saja sama dengan AE ditambah dengan ED ya, atau DE sama saja. Kemudian AE-nya sudah diketahui 8 ditambah ED-nya sudah diketahui 2. Jadi nilai AD adalah 10 cm. Begitu. Ya. Oke. Bagaimana teman-teman sejauh ini? Apakah sudah mengerti mengenai kesebangunan dan kongruensi trapesium? Saya harap kalian bisa memahami dengan baik. Jadi penjelasan saya dapat membantu kalian dalam menyelesaikan persoalan-persoalan matematika terkait dengan kesebangunan trapesium. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.